karena habis syuting malam itu langsung diserang. Selama 6 hari berturut-turut, hari ketujuh demonnya langsung datang untuk gebukin Tiara. Di rumah Bunda Maria yang asli ngomong begini sama Tiara, "Doakanlah mereka sebab setan yang mencengkam mereka sangat kuat." Halo teman-teman dari Cewek Indigo, balik lagi dengan gua Tiara. Hari ini Tiara mau ceritain sesuatu yang sudah lama Tiara pendam. Kenapa Tiara memendamnya begitu lama? Tiara punya alasan sendiri. Tetapi jikalau boleh sebelum Tiara memulai cerita Tiara ini, Tiara izin supaya kalian bisa melihat Tiara sebagai seorang manusia dan juga teman kalian. Bukan sekedar sebagai indigo yang tahu ini atau itu gitu. Di situ dulu aja. Dan Tiara di sini untuk berbagi ya, untuk menceritakan kejujuran Tiara, apa yang Tiara alami. Jadi jangan muluk-muluk dulu ngelihat Tiara sebagai sosok yang tinggi atau gimana gitu. Teman-teman ingat gak dulu kan Tiara pernah tuh tulis di postingan Instagram Tiara, Tiara dijahatin sama konten kreator gitu. Mereka melakukan hal yang tidak terpuji kepada Tiara. Di situ Tiara belum bercerita memang secara detail, tapi Tiara sudah banyak mendapatkan perundungan dari fans-fansnya mereka. Nah, apa yang ingin Tiara kisahkan di podcast kali ini tuh bukan sekedar kisah perundungan, tetapi ada kunci, ada sesuatu yang sangat penting dan adalah rahasia mereka gitu loh. Tiara bisa sampai bikin video ini juga karena didukung oleh Bunda Maria. Sebenarnya teman-teman, Tiara juga nggak mau nih bikin video ini. Kejadian ini sudah terjadi di bulan April 2023. Nah, memang pada saat habis kejadian itu, Bunda Maria dan malaikat pelindung Tiara itu sangat encourage Tiara to speak up gitu ya. Lu harus ngomong. Tetapi Tiara belum memiliki keberanian dan gua nggak tahu gimana cara gua ngomongnya gitu. Mmm, nah makanya Tiara sampai novena berkali-kali. Kalau teman-teman di sini yang non Katolik mungkin novena itu seperti sholat istiqoroh ya gitu. Jadi apa ya, doa yang benar-benar lu intens banget dan pengen tahu gitu jawaban Tuhan gitu kan, tolong diarahin lah gitu. Dan dari 2 kali novena itu hasilnya adalah tetap sama, gitu loh. Makanya kenapa Tiara bisa muncul di depan kalian hari ini. Dan Tiara sampai bikin video ini pun, ini kan di bulan Desember Tiara buat. Beberapa hari ini Tiara udah langsung ngadep lagi kepada Bunda Maria dan Yesus untuk Tiara bilang, "Tolong kalau bisa jangan saya yang membuka hal ini," gitu. Karena ya Tiara juga masih manusia ya gitu. Ada hal-hal yang Tiara tidak berkenan, eee, untuk menghadapinya jikalau Tiara yang membuka hal ini gitu. Tiara sejujurnya males berhadapan dengan kebodohan dan kedua adalah orang bebal. Karena orang bebal itu kalau dikasih tahu pasti mereka akan menutup diri gitu loh. Nah, cuman jawaban dari Bunda Maria dan Yesus adalah maju gitu. Kamu harus buka ini gitu. Oke, teman-teman izinkan Tiara cerita sekarang. Mmm, jadi gini, ada konten kreator supra dan spiritual gitu, yang mengkampanyekan bahwa demon bisa bertobat di jalan Tuhan. Nah, Tiara nggak pernah sama sekali nonton konten mereka gitu. Cuman Tiara sering dengar dari follower Tiara gitu kan, kalau Tiara bikin, postingan mereka suka komen-komen, "Eh, si ini," katanya, "si Anu lah," kita sebut si Anu, "Anu ini bisa
ngomong sama Angel juga kayak kamu," gitu. Bisa ngomong, bisa jumpa gitu-gitu. Nah, namanya Tiara polos kan, Tiara tuh seneng gitu kayak, "Oh, iya iya iya." Nah, terus Tiara juga excited banget gitu loh. Suatu waktu di bulan Maret akhir, Tiara dikontak oleh manajer mereka untuk melakukan kolaborasi gitu. Nah, namanya Tiara udah, apa ya, seneng juga nih ada yang bisa ngomong sama Angel kayak gua. Nah, gua datenglah gitu, maksudnya gua juga nggak curiga. Saat itu Tiara merasa memang hal ini sudah direncanakan oleh Bunda Maria dan, maksudnya yang astral itu yang memang yang, apa ya, eee, throne atau kerajaan surgawi itu sudah tahu gitu loh. Tiara hanya merasa kayak gini, aneh ya, ini banyak kejanggalan nih. Jadi waktu hari H syuting itu kan di bulan, April ya, tanggal 1 apa tanggal 2 April, biasa Tiara ke mana-mana itu Archangel Michael akan ikut. Kalau nggak dia, ya pasti ada bawahannya yang akan ikut. Tapi hari itu ketika Tiara syuting ke tempat mereka, tidak, Santo Michael tidak ikut sama sekali, hanya malaikat pelindung Tiara yang ikut dan Tiara kan dandan dulu dari rumah kan untuk syuting. Itu pas Tiara mau pergi, Bunda Maria dandanin Tiara lagi gitu, dia pakai lipstik Tiara di astral ya. Ini kita kita akan ngomong 2 dunia nih teman-teman, jadi teman-teman jangan bingung dulu. Nanti ada kejadian di dunia fisik, ada kejadian di dunia astral. Jadi 2 ya, kita kan bolak-balik gitu. Nah, Tiara kan didandanin udahlah pergi. Nah, di situ memang banyak keanehan tapi Tiara belum ngeh sampai terjadinya serangan gitu. Nah, pada saat syuting, mmm, ya biasalah ngobrol-ngobrol tidak ada yang aneh, tapi mulai ada aneh satu adalah kayak begini, kan ada sosok kamu mungkin juga tahu ya, kan ada sosok waktu ngobrol nih belum direkam, ada sosok yang mereka sebut sebagai Grim Reaper tiba-tiba datengin Tiara dan menghisap Tiara. Gitu loh. Terus Tiara merasa, siapa nih?" Lalu Tiara mulai bikin shield, pelindungan gitu ya, karena Tiara juga nggak mau dong diisepin. Lalu salah satu leader mereka bilang gini, "Jangan ditahan Tiara, nanti makin nggak enak," katanya gitu. Loh Tiara juga merasa, "Oh kok jangan ditahan?" Gitu kan, tapi Tiara belum curiga, sama sekali belum curiga gitu. Nah, lalu pada saat syuting, itu syutingnya kira-kira 4 jam kali ya, itu capek banget, punggung serasa digebukin pakai pukulan rotan yang buat pukulin kasur itu loh. Waduh capek banget bener-bener. Tiara pernah syuting di tempat lain seperti di Trans7 gitu, ngomongin hal-hal gaib ya, itu nggak secapek ini gitu. Jadi selama syuting itu memang banyak sosok-sosok yang datang dan serem-serem dan maaf itu low vibration gitu loh. Dan karena Tiara tamu, Tiara hanya berpikir, "Oh gua mungkin akan dijaga oleh tuan rumah ini," gitu loh. Tapi ternyata si leader-nya ini ngomong gini, "Oh kami ini apa, tidak pernah menutup pintu bagi segala roh yang mau datang ke sini, mereka kami anggap keluarga." Nah, Tiara masih belum ngeh gitu sampai situ. Nah, mmm, banyak kejanggalan lainnya, tunggu, Tiara akan berusaha rangkum seperti apa ya, mmm, nah, singkat kata Tiara mau pulang nih, ya kan, Tiara mau pulang terus, tunggu, banyak banget nih soalnya urutannya ya, karena begitu banyak yang kejadian hari itu, maupun berikut-berikutnya. Mmm, oke selesai syuting itu kira-kira jam 6 atau jam setengah tujuh kami makan bersama terus, Tiara kan pulang nih. Nah pas di tengah jalan nih dari rumahnya itu dari tempat syuting ke rumah Tiara, itu Tiara kan naik Gojek, di belakang Tiara itu semua setan pada ngikut. Kalau kamu bisa bayangin pernah nonton Ratatouille kan, itu semua setan gitu loh di belakang Tiara, ngejarin Tiara yang lagi naik Gojek sama abangnya, gitu. Tiara saat itu berbarengan ya, waktu itu kan Tiara juga lagi banyak diserangin ya, jadi berbarengan memang Tiara ada minta follower Tiara untuk doain dan kebetulan yang doain Tiara ini adalah, orang Tao, dari Taoism gitu kan. Nah pada saat dikejar itu kemudian Tiara hanya berdoa, Tuhan tolong." Tiba-tiba yang muncul adalah Kuan Im. That is that was the first time gitu kan Tiara ngelihat Kuan Im, gitu. Kuan Im pegang itu loh, apa, daun itu dikepret, setannya pada mundur semua, terus Tiara merasa, "Wah, makasih," gitu kan. Dan Tiara merasa, "Oh ya makasih, untung ada yang doain gua," gitu. Nah, jadi menariknya gini teman-teman, begitu Tiara sampai di rumah, Tiara menginjakkan kaki di rumah, Bunda Maria yang asli ngomong begini sama Tiara,
Doakanlah mereka, sebab setan yang mencengkam mereka sangat kuat. Namun karena Tiara sudah capek dan Tiara juga nggak berpikir macam-macam, gua pikir tadi gue dikejarin setan karena memang tempat mereka kotor gitu kan, mereka nggak shield itu tempat gitu, jadi nggak pikir macam-macam tentang mereka gitu. Malamnya, jadi langsung nih ya, langsung, jadi habis syuting malamnya langsung diserang gitu. Jadi kan Tiara juga, eee, pernah cerita ini ke salah satu follower, lalu follower Tiara meragukan Tiara, "Bukan mereka kali yang serang?" Lah bagaimana mungkin bukan mereka, karena habis syuting malam itu langsung diserang. Selama 6 hari berturut-turut, hari ke-7 demon-nya langsung datang untuk gebukin Tiara, gitu. Karena pada saat kami syuting kan nggak ada orang lain yang tahu, jadi siapa lagi kalau bukan mereka gitu. Dan ini juga ketahuan kenapa merekanya gitu loh. Nah, kan Bunda Maria tadi sore waktu Tiara pulang, Bunda ngomong-ngomong gitu kan, malam Tiara lagi berdoa. Nah, biasa kan kalau Tiara berdoa tuh ngobrol-ngobrol ya sama Bunda Maria gitu kan. Nah, Tiara tuh lagi ngobrolin soal cowok, soal pernikahan for the first 10 minutes gitu kan. Udah ngobrol-ngobrol nih soal cowok kan sama Bunda Maria. Terus Tiara keinget apa yang Bunda Maria tadi pesenin ke Tiara. Doakanlah mereka sebab setan yang mencengkeram mereka sangat kuat. Lalu Tiara ngomong begini, Bunda, sebetulnya saya nggak mau loh doain mereka, tetapi karena Bunda yang minta, saya ingin berdoa supaya mereka. Nah, ketika Tiara lagi ngomong begitu, muncul Bunda Maria di belakang Tiara, ya di astral. Jadi di fisik Tiara lagi di ranjang lagi berdoa ya. Di belakang di astral ketika Tiara berdoa, muncul Bunda Maria. Jadi 10 menit pertama ketika Tiara ngomongin cowok Bunda Maria nggak muncul. Bunda Marianya waktu Tiara ngomong gini, "Saya ingin mendoakan mereka lalalala." Tiara sebut tuh konten kreatornya siapa, ada Bunda Maria muncul. Jadi sebelum Tiara ngomong selesai, Bunda Maria jalan ke depan ke Tiara. Jadi pada saat Tiara selesai ngomong, sebab setan yang mencengkeram mereka sangat kuat gitu kan, saya berdoa supaya mereka lepas, itu Bunda Maria nangis segukan dan jatuh ke lantai. Can you imagine gitu kan. Tiara pernah melihat Bunda Maria menangis tapi tidak pernah melihat Bunda Maria sampai kayak begitu. Oke, ini belum selesai, masih ada lagi. Jadi Bunda Maria jatuh ke lantai, kemudian dia ngesot. Dia ngesot, Bunda Marianya ngesot. Bunda Maria dalam tanda kutip ngesot. Dan Tiara juga I have no idea about this gitu. Tiara masih belum connect bahwa ini serangan dan segala macam, Bu. Lalu Tiara hanya datengin ke Bunda Maria yang sedang nangis gitu. Jadi kamu bayangin ya ini di astral gitu kan. Ada Tiara sama Bunda Maria yang lagi nangis di lantai gitu lagi ngesot. Tiara ulurin tangan sambil jongkok. Kamu bisa bayangin nggak? Bunda, Bunda saya salah ngomong apa? Tiara ngomong gitu. Karena Tiara merasa mungkin gue salah ngomong sampai Bunda Maria nangis. Bunda Maria cuma gini-gini aja sampai terus menangis dengan heboh gitu kan. Lalu Tiara bingung nih. Nah, terus adegan berikutnya Tiara melihat diri Tiara sendiri di astral, gue udah berdiri. Ya kan tadi gue jongkok, tapi tangannya masih terulur dan tiba-tiba gue lihat di sebelah tangan gue, selain tangan gue yang terulur, ini tangan satu lagi tuh pegang pedang. Gitu. Langsung saat itu gue stop, gue gak berdoa, gue takut, gue gak salah Maria lagi, gue gak bapak kami. Malam itu gue langsung tidur karena gue merasa itu pasti bukan Bunda Maria dan gue gak tahu itu siapa. Gitu loh. Gue bingung gitu kan, ini setan, ini orang, ini apa gitu, yang pasti itu bukan Bunda Maria. Gue tahu Bunda Maria kayak apa, karena dia bunda gue gitu. Oke, besokannya namanya orang collab itu kan mesti promosi. Hati gue udah nggak enak gitu loh, mesti promosi. Dia udah promosiin gue di IG story-nya, maka gue juga mesti promosiin dia gitu kan. Nah, waktu itu gue masih mengabaikan semua tanda itu ya, baru diserang hari pertama. Malaikat pelindung gua adalah Archangel, ya, dia udah ngomong kayak gini, "Dek, lu mesti urus orang-orang ini," gitu loh. Terus gue bilang, "Jangan gua nggak mau itu brand orang," gitu loh. "Kalau gua urus nanti gue dikira ikut campur nih, brand orang segala macem." Oke, Tiara abaikan gitu ya. Nah Tiara masih belum tahu itu Bunda Maria siapa. Nah, sampai ketika Tiara promosi di IG story Tiara kan, gini, "Ini nih gua collab lalalala," gitu. Nah, terus si ibu ini nih, si ibu ini kan waktu itu kan Tiara bilang, ada orang tahu lagi doain Tiara, ya kan. Ibu siapa ya sebutannya, Ibu A lah, Ibu A ini, Mama A, lalu ternyata dia DM Tiara, "Tiara, aku seneng banget kamu itu collab loh sama mereka, soalnya aku tuh ngefans juga sama mereka. Anakku tuh ya," gitu, jadi dia anaknya ada 2 cewek sama cowok gitu kan. Anak yang cewek tuh lagi di luar negeri. Lagi kuliah. Anakku yang cewek itu ya pergi konsultasi sama mereka loh. Jadi dibilang ya sama
demon mereka nih, demonnya udah bertobat katanya di jalan Tuhan, mereka itu jargonnya kan. Demon mereka tuh bilang, "Biarkan saya menjaga kamu dari alam astral." Waduh, jujur saat itu Tiara langsung pucet dan ibu ini bilang gini, anak saya ini sama seperti kamu, dia indigo, dia kemampuannya ini itu." Tiara tambah lemes dan Tiara langsung ngomong begini aja, "Ci, setahu Tiara tidak boleh ada demon yang menjaga manusia, ya. Walaupun dibilang sudah baiklah, sudah apa gitu ya, karena itu ada loh di Alkitab ya. Coba kamu cari, itu ada di Perjanjian Lama. Kita tidak boleh memberikan anak-anak kita atau mempersembahkan anak kita kepada apa, dewa-dewa sesembahan, kepada berhala, apalagi pada demon gitu loh. Demon tidak bisa menjaga manusia. Oke, tapi Tiara saat itu hanya berkata seperti itu, "Ci, setahu Tiara, tidak ada demon yang diperbolehkan menjaga manusia. Tetapi semoga Tiara salah ya." Tiara sampai ngomong begitu, "Semoga Tiara salah. Cici tenang dulu aja," gitu kan, nggak usah sampein ke anak Cici seperti apa gitu, maksudnya apa yang Tiara omongkan nggak usah ngomong dulu, tapi coba ya Tiara cari tahu dulu, Tiara berdoa, mungkin mau nggak Cici atur konsultasi dulu gitu sama Tiara, maksudnya ngomongin masalah ini, karena gue juga perlu waktu, maksudnya karena gue juga lagi diserang gitu kan. Nah, pada saat itu, jadi ini beda 1 jam ya, malaikat pelindung Tiara yang Archangel itu bilang, "Lu harus urus ini deh orang-orang ini," gitu. Sejam berikutnya follower Tiara bilang anaknya dijaga oleh demonnya mereka yang sudah bertobat. Gua panas dingin loh, gua panas dingin beneran gitu ya. Gua merasa, "Oke, apa yang gue bisa bantu buat orang ini?" Gitu. Dan malamnya, nah ini ceritanya heboh pokoknya. Jadi kalian harus mondar-mandir ya, dunia fisik, dunia astral dan ini kejadiannya linear. Jadi linear gua digebukin ya, sama lagi nolongin ini anak juga. Malamnya mereka datang lagi terus selama 6 hari. Saat itu hari mendekati Jumat Agung dan Paskah gitu. Jadi Tiara digebukin. Nah, jadi abis dibilang gitu, anak saya katanya mau dijaga sama demon yang telah bertobat, Tiara langsung ngeh, siapa itu Bunda Maria yang datang gitu loh, tiba-tiba ke-connect. Jadi balik lagi nih ke hari H syuting ya, waktu mau syuting itu ada cewek yang duduk di sebelah Tiara. Dia cuma ngeliatin Tiara terus, tapi terus dia nggak ngomong apapun ya, pas Tiara nengok, di astral tuh matanya penuh dengan air mata sampai berlinang air mata gitu loh. Nah Tiara, tapi fisiknya fine-fine aja ya, terus Tiara nanya, "Are you okay?" Terus dia bilang, nggak apa-apa aku, tapi aku melihat kamu menangis." Gue bilang gitu kan. Lalu cewek ini, eee, ke WC kayak 3 menitan gitu baru balik kembali gitu loh. Nah, Tiara merasa kayaknya itu jiwa aslinya dia yang sedang menangis deh gitu. Nah, balik lagi ke adegan yang malam kemarin tuh, yang ketika Tiara diserang, apa, ada yang datang jadi Bunda Maria. Pada saat Bunda Maria ini jatuh dan Tiara mengulurkan tangan, kamu tahu nggak apa yang Tiara ucapkan? Sama persis, "Are you okay?" Terus Tiara langsung, waduh itu dia, maksudnya energinya sama. Jadi gini, walaupun dia jadi manusia, walaupun dia menyamar jadi Bunda Maria, tetapi apa yang Tiara sampaikan atau Tiara respon kepada dia tetap sama, adalah, "Are you okay?" Gitu. Nanti mungkin teman-teman akan bingung, masa sih ya orang bisa jadi Bunda Maria, kan biasanya setan atau apa." Entar, itu ada penjelasannya, bagaimana hal itu bisa terjadi, gitu kan. Nah, jadi Tiara sadar, "Waduh kok dia datengin gue sebagai Bunda Maria?" Gitu kan. Wah wah, konten kreator si Anu ini kayaknya sesat nih. Gue tapi nggak yakin, kayaknya sesatnya 80% deh gitu kan, atau 70%. Nah, teman-teman perlu tahu ya, di dunia nyata, Tiara tuh punya grup sendiri ya, dimasukin sih sebetulnya bukan Tiara yang minta. Di grup itu, namanya grupnya adalah Old Soul, jiwa-jiwa tua. Teman-teman Tiara tuh suka ngatain orang gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang apa nih, ngadain kelas atau apa, mereka suka, ini sesat nih." Tiara pasti nggak ikutan, karena Tiara bilang, gue tuh belum tahu dia tuh mau ngomong apa gitu loh. Kalau lu belum tahu dia mau ngomong apa, lu jangan ngatain orang sesat dong. Tiara adalah orang yang paling nggak mau ngatain orang lain sesat. Tetapi ketika kita udah waktu itu ya, Tiara udah ada yang jadi Bunda Maya depan Tiara gitu kan, kemudian ada yang bilang di menjaga anak gitu, terus gua udah langsung, waduh kayaknya sesat nih, tapi gua nggak berani langsung tutup
kesimpulan bahwa, "Oh ya lu sesat," gitu kan. Dan ditambah lagi malaikat pelindung Tiara kan udah ngomong, "Lu mesti ngurus ini, Dek," gitu. "Lu mesti ngurusin mereka," gitu. Nah, maksudnya ulah mereka bukan ngurusin merekanya gitu. Nah, terus udah gitu malamnya diserang lagi tuh. Oh, tambah rame. Kemarin yang datang jadi Bunda Maria doang, sekarang udah rame-rame, berdua sama leader-nya gitu kan. Dan setiap kali mereka datang, itu jadi Bunda Maria, jadi Santo Michael gitu loh. Terus gue sampai bilang sama Bunda Maria yang asli, "Bunda tolonglah saya jangan dikerjain seperti ini. Kalau Bunda bisa bantu stopin, tolong stopin. Saya tuh nggak ada waktu nih buat main-main kayak gini. Lagian itu dia atau mereka itu udah tahu, ketahuan sama gua penyamarannya, masih berani lagi datang jadi Bunda Maria, jadi Santo Michael. Banyak hal-hal gelo nih, kalau kalian dengerin kalian bisa ketawa terpingkal-pingkal. Jadi gini, di Astral ya, kan Tiara lagi biasa namanya kita kan ya di dunia banyak kegiatan ya, gue lagi beraktivitas, tiba-tiba di Astral gue lihat, ada Bunda Maria, nih udah hari ke berikutnya gitu kan. Hari pertama udah ketahuan, ada Bunda Maria lagi di Astral di depan gua. Bunda Maria serem, bagaimana ya, mukanya biasa, tapi tatapannya serem banget di depan gua gitu kan. Jadi jaraknya udah agak jauhan. Kemarin kan datang di belakang Tiara gitu dekat kan. Ini agak jauhan gitu kayak 3 meter di depan gua di Astral. Nah, udah mereka liatin gua gitu, "Hah?" Terus gua bilang, "Eh, Bunda," ya kan gua kan kayak freezing kan, "Kenapa nih Bunda kayak emosi banget gitu kan, kayak kayak marah." Lalu dalam sepersekian detik kamu bayangin Bunda Maria yang di depan gua itu tiba-tiba jadi puma putih dan melompat ke arah Tiara. Dan tiba-tiba dari samping Tiara, dari sebelah sini, itu ada yang lemparin Tiara medali wasiatnya Bunda Maria. Tiara tuh nggak pernah tahu medali wasiat, tapi Tiara kemarin baru aja dikasih tahu sama temen Tiara, ada namanya medali wasiat. Jadi Tiara baru google-google gitu kan. Tiba-tiba jadi kamu bayangin nggak, ada Bunda Maria tiba-tiba berubah jadi puma mau nomplok Tiara, terus tiba-tiba dari samping ada yang lemparin Tiara medali wasiat, karena dia lempar, Tiara kan jongkok kan, apaan nih? Waktu Tiara jongkok itu pumanya mental, nangkep nggak? Kan dia mau nomplok gua, terus gua jongkok, mental ke belakang, masuk ke dalam lubang api. Gua nggak tahu tuh masuk neraka apa gimana. Nah, itu kan sorenya, malamnya Santo Michael datang, Santo Michaelan gitu loh. Nah, Santo Michaelnya itu aslinya leadernya gitu loh. Gini, gimana gua taunya itu palsu, karena Santo Michael kalau dateng, ya langsung dateng aja ke gua gitu loh. Pasti gini, di astral itu Tiara punya proteksi gitu kan. Santo Michael kalau yang asli dateng, ya pasti dateng aja ke gua. Nah, Santo Michael KW ini dateng, jadi kan Tiara ada pagar tuh ya di astral. Dia berdiri depan doang, nggak berani masuk, tapi mukanya persis Santo Michael beneran gitu. Nah, terus udah gitu gua bingung kan, "Santo Michael lu ngapain di sono? Udah masuk-masuk aja," gitu. Gue belum ngeh ya, gitu ya. Lalu kan gue samperin Santo Michael-nya, gue pegang tangannya gitu kan, kayak maksudnya, "Ayo sini silakan," gitu. Nah, anehnya Santo Michael-nya itu, lu tau kan ada ikat pinggangnya gitu kan, di belakangnya itu ada senjata. Jadi ini ciri khas senjatanya mereka. Gue sampai cari-cari senjata itu apa, tapi kemungkinan mereka terinspirasi dari Naruto kali ya atau apa gitu. Nama senjata itu adalah kunai, jadi kayak bentuknya kayak panah gitu kan, kayak panah lah, kayak tombak tapi ada tali besinya, bukan tali apa, rantai besinya gitu. Nah itu, Santo Michael-nya di belakang itu bawa itu. Terus gue curiga, kenapa Santo Michael, satu nggak bisa masuk ke pagar gua, kedua kenapa dia bawa senjata di pinggangnya dia, di belakang gitu loh. Nah, tapi gua merasa kayak apa ya, eee, oke tunggu ada yang masuk. Nah, gua udah pusing aja tuh, gua udah pusing aja maksudnya, ini siapa sih? Santo Michael lah, Bunda Maria lah. Menurut gua ya, itu sangat-sangat penghinaan bagi Tiara sih. Karena mereka berani-beraninya jadi tokoh-tokoh yang Tiara sangat sayangi dan hormati gitu. Besok paginya, gua pusing palanya ya, tiap kali gua mau tidur didatengin sama mereka. Kadang berdua, kadang berempat gitu loh. Gua hanya bertahan selama gua digebukin. Gua nggak bales, karena gua inget apa kata Bunda Maria, "Doakanlah mereka sebab setan yang mencengkeram mereka sangat kuat." Jadi kalian tahu nggak, Tiara sambil digebukin, Tiara sambil berdoa bagi mereka. Itu kasih, itu kasihnya Tuhan Yesus yang Tiara belajar mempraktekannya gitu loh. Besok paginya Tiara tuh sampai pusing palanya gitu loh, maksudnya pusing, siapa itu? Kenapa jadi Santo Michael? Dan kenapa Santo Michael bawa senjata untuk menemui Tiara?
Lalu malaikat pelindung Tiara yang adalah arkanjel dia bilang begini, "Yang mencintaimu tidak akan pernah menjumpaimu dengan membawa senjata." Dan itu melegakan hati Tiara, gitu. Teman-teman jangan kaget kalau misalnya di dalam video ini ketika Tiara cerita, itu ada yang masuk. Maksudnya adalah yang channeling, menyampaikan pesan-pesan, gitu ya. Tiara bukan kesurupan, Tiara masih ada di sini, tetapi Tiara bisa menyampaikan apa yang sosok-sosok ini katakan. Kamu boleh menilainya gitu kan, apakah ini sosoknya baik atau tidak. Mmm, jadi satu Michael udah ya, lalu malam-malam berikutnya ya, jadi Tiara sambil proses nih ya, Tiara sendiri juga lagi digebukin, nanti kita akan pindah cerita ke Cici yang anaknya dimakan demon ini. Kita akan mondar-mandir, jadi please stay tune, tonton sampai habis ya. Apa yang Tiara akan sampaikan ini akan jadi pelajaran yang sangat berharga buat kalian untuk tidak sembarangan menyerahkan kesadaran dan kemerdekaan kalian pada sembarangan roh-roh, apalagi demon yang telah bertobat katanya. Kalau demon bisa bertobat, ya Tuhan Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Teman-teman yang baik, coba dipakai logikanya. Dinyalakan lagi radarnya, dinyalakan lagi Roh Kudus di dalam dirinya. Demon yang telah bertobat di jalan Tuhan, mendengarnya saja itu sudah kacau. Saya tahu teman-teman ini pada suka hal-hal yang baru ya. Hal-hal yang baru seperti apa? Oh, ada orang bilang demon bertobat. Wah, itu sensasional ya rasanya ya. Menyenangkan, ada hal yang baru, fresh gitu. Tetapi bagaimana kalau hal yang fresh ini ternyata adalah manipulasi dari iblis itu sendiri? Karena saya, kamu sudah tahu siapa saya? Ya, betul. Saya bukan manusia. Saya ngomong lewat anak ini adalah manusia. Saya pakai mulut anak ini. Tetapi ingat, kata Yesus, ada wadah untuk hal-hal kotor, ada wadah untuk hal-hal baik dan bersih. Kalau wadahmu kotor, siapa roh-roh yang kamu sampaikan? Jangan percaya pada tiap-tiap roh yang datang padamu, tetapi ujilah roh-roh itu. Kalian tidak percaya sama saya juga boleh. Tetapi kalau kalian gak percaya sama saya, kenapa kalian bisa percaya sama demon yang katanya sudah bertobat itu? Saya kembalikan dulu kepada Tiara. Nanti saya akan balik lagi. Terima kasih Kakak Angel. Itu tadi salah satu spirit guide Tiara. Jadi spirit guide Tiara ada banyak ya, gitu. Malaikat-malaikat banyak kan gitu. Pause dulu. Oke, Tiara nyambung lagi. Jadi hari-hari berikutnya masih dilanjutkan dengan gebukan-gebukan di tiap malam. Intens gitu. Tiara nggak ngerti bagaimana menceritakan ini pada kalian karena Tiara bingung. Tiara nggak kenal mereka sebelumnya. Itu pun baru pertama kali ketemu sama mereka. Bagaimana orang yang baru pertama kali ketemu udah bisa langsung dendam atau melakukan pemukulan. Tiara ini hanya seorang cewek, seorang diri. Mereka datang rame-rame gebukin Tiara gitu. Kamu bisa bayangin nggak? Tiara adalah dosen juga kan dan profesional di bidang duniawi lah maksudnya keilmuan Tiara. Tiara banyak diundang ke forum-forum, ke seminar, ngadain workshop dan segala macamnya terkait dengan profesi yang Tiara jalani gitu loh. Dan terkait juga dunia indigo gitu, Tiara juga diundang kan ke beberapa podcast, juga ke TV, ke Trans 7, tapi tidak pernah setelah diundang Tiara itu pulangnya digebukin ya gitu. Coba kalian bisa pikir aja eh, apakah orang-orang yang memang bertuhan atau baik gitu ya akan mukulin guest-nya, tamunya gitu loh setelah acara itu selesai gitu. Nah balik lagi ke serangannya ya, itu kan udah jadi satu masker jadi Bunda Maria, ada momen di mana mereka datang berempat gitu.
Hari itu mendekati Jumat Agung ya. Jadi Tiara lagi tidur, udah kacau deh tuh ya di asral, ginilah, jadi satu gebukin Tiara, satu berusaha lemahin pagernya Tiara dan segala macemnya. Dan Tiara, kamu bisa bayangin nih, Tiara diranjang, lagi mau tidur Tiara pedal guling, nyamping. Jadi kuping sini ngadep ke atas. Itu datang burung bangkai, ya, dia bawa satu larva seperti belatung gitu, mau dimasukin ke sini. Ke kuping Tiara. Ya, ini terjadi di astral tapi astralnya tuh deket sama fisik sampai Tiara bisa ngelihat diri Tiara sendiri di fisik mau dimasukin itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di fisik kamu lihat mungkin gak ada burungnya, tetapi di astral dia ada di atas nemplok di kepala Tiara dan mau masukin itu, gitu kan. Lalu Tiara hanya berdoa satu. Ini. Kalau sampai itu belatung masuk ke kuping Tiara, Tiara akan tunduk pada mereka dan akan mendengarkan apa yang demon itu katakan. Tiara hanya berdoa begini, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tiara sampai udah nggak bisa doa apalagi cuman ngomong Tuhan tolong. Lalu udah deket nih, udah tinggal dijatuhin nih. Gak jadi hilang burungnya sama belatung itu. Tiba-tiba ada yang datang, tangannya bisa berubah jadi palu yang sangat besar. Dia gebuk ke Tiara, wah begitu. Pada saat digebuk, Tiara sambil berdoa, Tuhan tolong. Tiara bersinar, seng, emas, prak. Dia gebuk Tiara, palunya yang retak, prak, gitu. Mereka punya kemampuan supra, tetapi bukan murni dari Tuhan. Ya, lagi pula kalau memang ini dari Tuhan, mengapa kamu pakai untuk menyakiti orang lain? Dia gebuk, pok jadi palu, nggak berhasil, tangannya yang hancur, retak, gitu. Mundur semuanya, gitu. Mereka berusaha numbangin Tiara, tapi Tiara nggak tumbang-tumbang. Mungkin teman-teman di sini banyak yang fansnya gitu ya. Mungkin juga ada orang awam atau follower Tiara yang bertanya-tanya, kenapa mereka mau tumbangin lu Tiara gitu kan. Gue juga bertanya-tanya hal yang sama. Emang lu pikir gue tahu apa yang mereka pikirkan? Gue masih les bahasa Prancis ya. Siang hari gue pergi gitu kan di motor. Gue naik Gojek, gue sambil ngomong sama malaikat pelindung gue. Kenapa mereka pukulin gue? Gue bilang gitu. Follower juga banyak mereka gitu kan. Oh, kata malaikat pelindung gue, ini bukan soal jumlah follower gitu. Nah, gue masih belum bisa menjawab, maksudnya belum bisa mengerti apa yang spirit guide gue katakan. Tapi yang gue tahu adalah gini, kalau sampai Tiara tumbang, maka Tiara akan masuk paham yang sesat tersebut dan Tiara akan menyebarkan kesesatan itu kepada 100.000 lebih follower Tiara. Yang mana Tiara sangat bertanggung jawab terhadap hal itu. Dan teman-teman Diary Cewek Indigo, tahukah kalian bahwa selama ini Tiara melindungi kalian? Bukan secara fisik, tetapi secara kesadaran. Jadi kalau kita mau gambarkan, misalnya ada pintu gerbang gitu ya. Enggak, pintu gerbangnya ya, ini ada tembok dua. Gerbangnya ini bukannya pintu besi, tapi adalah Tiara. Kamu bisa bayangin, Tiara di depan gerbang itu seperti itu. Untuk akun Diary Cewek Indigo. Dan kepada follower-follower Tiara, Tiara seperti itu. Kamu di dalam akunku, aman, kesadaran, minimal Tiara jaga. Dan itulah sebabnya kenapa gua digebukin sama setan setengah mati. Bukan saja oleh kelompok si Anu dengan demonnya, tapi juga sebelum-sebelumnya. Kenapa gue digebukin? Akhirnya gue paham. Kenapa gue digebukin? Karena gue menjaga kesadaran kalian. Dan gue merasa, oh ya gue salah. Gue gak boleh jagain kalian. Kalian harus jaga diri sendiri. Kalian harus belajar jaga diri sendiri. Kenapa gue jaga kalian? Karena gue merasa bertanggung jawab dengan apa yang gue ajarkan. Apa yang gue bagikan di dalam akun Diary Cewek Indigo. Gue gak pengen nyesatin orang. Gue pengen orang makin dekat sama Tuhan. Gitu ya. Makanya gue digebukin setengah mati. Dan balik lagi ke si Anu sama demon Anu ya yang katanya sudah bertobat. Dia gebukin, mereka rame-rame gebukin gua gitu. Karena apa? Kalau gua sampai jatuh, kalian semua akan keseret ke mereka. Dan gua bertahan sampai titik darah penghabisan. Itu yang gua bisa katakan dengan bangga. Di dalam nama Yesus, gua jaga akun gua. Apa yang gua sharingkan selama ini dengan sungguh-sungguh.
Gua bilang sama Tuhan, "Tuhan, follower ini yang ada pada saya adalah titipan dari Engkau. Saya sekarang dikebukin setengah mati. Saya tidak bisa lagi menahannya. Maka saya kembalikan ini kepadamu. Walaupun saya yang selama ini membimbing mereka, di situ ada hasil kerja keras saya menanamkan kesadaran yang baik. Tetapi ada iblis yang datang di malam hari dan menghancurkan hal itu, Tuhan. Ketika Tiara ngobrol dengan follower Tiara, yang Tiara jumpai, mereka semakin jatuh dalam karena demon yang sudah masuk akan mengambil alih kesadaran orang tersebut. Tiara, oke, kita balik ke Cici itu. Ke Cici, ke ibu yang anak ini makan oleh demon. Selama 6 hari digebukin setan itu. Tiara juga sambil handle masalah anak ini makan demon ini. Akhirnya setelah Tiara bilang, Ci, mungkin Tiara salah. Demon gak boleh jaga orang, jaga anak manusia. Kemudian berapa hari berikutnya, Cici konsultasi. Dan pada saat konsultasi Tiara hanya bilang, Ci, kita pelan-pelan berdoa dulu aja. Kita nggak tahu. Mungkin Tiara salah. Tapi di tengah konsultasi itu, tiba-tiba Bunda Maria datang menghampiri Tiara dan bilang sama ibu ini, saya mau bantu kamu. Doakanlah salam Maria. Udah gitu aja. Jadi yang lepasin anak itu bukan Tiara tapi Bunda Maria. Tiara hanya menyampaikan gitu dan Cici itu, ibu itu berdoa bagi anaknya, berdoa salam Maria. Lalu Cici itu tanya, kapan Tiara anak saya bisa dibebaskan dari demon ini? Tiara bilang Tiara tidak tahu. Bisa seminggu, bisa sebulan. Tergantung Bunda Maria bagaimana membebaskan anak itu. Gitu. Tiara nggak tahu apa yang Bunda Maria lakukan. Gitu. Tetapi di hari ketujuh, Tiara nggak tumbang oleh mereka selama 6 hari. Di hari ketujuh itu, pagi-pagi Tiara diserang sebelum matahari. Tiara lagi tidur, tiba-tiba itu meletus di atap. Tiara kaget. Tiara kaget udah meletus di atas. Tiara kebangun, masih keadaan hun-hun gitu. Tiara, Tiara cuman, Tiara cuman dengar ada yang teriak-teriak di astral. Di fisik Tiara masih tidur. Di astral Tiara juga lagi tidur. Cuman di pagar, di depan pagar Tiara itu udah rame. Teriak-teriak semua lagi perang. Ada Archangel Michael. Ada Dewi Tara. Itu dari Buddha. Dewi Marici. Yang lawanin demonnya. Tiara kebangun, Tiara lihat samping Tiara itu Bunda Maria pegangin Tiara. Sama ada satu spirit guide temen Tiara yang disebut WK. Di samping Tiara, Tiara lihat tuh anak yang dimakan sama demon itu pingsan. Di samping Tiara. Terus, uh, yang digebuk-gebukan itu Santo Michael sama demonnya. Demon yang kalian puja, demon yang kalian sukai katanya sudah bertobat.
Kalian nggak lihat itu aslinya kayak gimana. Jadi selama 6 hari itu, ya, Tiara bukan hanya digebukin sama orangnya, tapi juga Tiara melihat begitu banyak demon. Demon yang datang, demon yang mereka itu makan orang. Banyak follower-nya dimakan. Dimakan tuh seperti apa nanti Tiara akan jelasin. Kesadarannya diambil itu di perut monster itu banyak orangnya gitu loh. Lalu jadi seharian itu battle gitu ya. Ah, seharian itu battle dan hari itu Tiara masih harus les bahasa Perancis gitu. Seharian gue digebukin sama setannya. Gue temen manusia, woi. Gue mau tidur nggak dikasih tidur gitu loh. Gue mau tidur, setannya datang lagi gitu. Satu Michael yang benar-benar berjaga itu. Sekaligus waktu itu gue minta gitu kan, Bunda, di perut monsternya nih coba lihat demon ini yang kalian bela. Ini Tiara gambarin ya. Ini salah satu demon mereka yang makan orang. Memang bentuknya kayak pizza gitu ya. Tetapi kalian lihat di kaca-kaca ini tuh ada anak-anak yang spesial, yang indigo, yang percaya sama mereka lalu dimakan kemampuannya. Tiara berdoa sama Bunda Maria hari itu semoga anak-anak yang lain bisa lepas dari mereka gitu, dari demon ini gitu. Cuman kayaknya nggak bisa lepas, susah setengah mati gitu loh. Karena mereka mungkin belum sadar bahwa ini adalah penyesatan gitu. Dan sebentar Tiara hapus air mata dulu ya. Oke, Tiara udah hapus air mata. Eh, jadi hari itu gue les bahasa Prancis gitu kan, tapi sambil digebukin demon, akhirnya gue harus pergi les. Ya, kemudian karena gue masih manusia, ya teman-teman punya badan fisik segala macam, namanya itu demon ya, makhluk yang full roh. Cuman dia pengen tumbangin gue. Uh, gue nggak kuat jujur. Gue sampai mau jatuh dari motor ketika dibonceng oleh abang Gojek itu ketika pulang. Dan malam itu kalau kalian ingat ya, Tiara ada posting kok di IG story, Tiara bilang begitu, yang Tuhan saya serahkan follower saya ke dalam tanganmu. Karena gini teman-teman, kalau Tiara nggak eh, apa ya, nggak berserah gitu ya. Kalau gue lanjutin gebuk-gebukan sama mereka, akhirnya gue yang hancur gitu. Karena sebelum gue tumbang, videonya nggak akan tayang gitu. Jadi gue tahu gini, kan gue udah ini kita mondar mandir ya. Gue kan punya grup namanya Old Soul itu. Gue tuh waktu mereka promosi di akunnya mereka, gue tuh udah digangguin sama followernya gitu. Kocak sih, tapi ya ngeselin. Jadi gue lagi les bahasa Prancis nih, tiba-tiba peng, pala gue kok mabok anjir gitu kan. Gue nengok ke astral, ada yang lemparin gue Yellow Pages di astral, tuh buku sebel itu dilemparin ke gue gitu kan. Terus gue cuman ada bilang sama temen gue, gue ada collab sama si Anu gitu kan, tapi lu bantuin jagain gue lah kalau misalnya videonya posting, soalnya tuh followernya pada brutal tuh kayaknya gitu, gitu aja gitu kan. Nah, em, hari itu ketika gue diserang dengan parah, ya kan, seharian tuh kan, demonnya battlein gue gitu. Itu temen gue kan nggak tahu apa-apa, gue nggak ceritain loh soal ini, gue nggak ceritain soal gue diserang demon, gue lagi ngurusin si anak ini segala macam, enggak gitu. Dia cerita di grup, malam tadi gue didatengin satu cewek, gue lagi ngeteh-ngeteh cantik, temen gue orang bisa juga, anak underworld dia, urusannya tuh ya sama-sama tokoh-tokoh yang adalah gitu lah kalian tahu. Nah, gue didatengin satu cewek, tiba-tiba tuh cewek kebelah palanya keluar 7 setan. Dalam hati gue, dah kok lu liar begini sih? Kok lu nyerang temen gue yang bahkan dia nggak tahu apa-apa? Tiara orangnya setia kawan loh, dan Tiara marah kenapa lu serang temen gue gitu ya. Terus em, jadi yang diserang bukan cuma gue intinya gitu. Nah, ke anak ini lagi yang pingsan di sebelah gue, dalam hati gue, ye,
Kenapa nih anak dibawa ke samping gua, jadi gua dikejarin sama demon-nya dah tuh. Nah, demon-nya ini aslinya tuh gendut banget, gede banget karena sudah makan orang. Demon yang disebut demon yang telah bertobat di jalan Tuhan itu aslinya masih serem, ya. Dan kemudian dia juga punya kotak makanan. Nanti kita, Tiara akan ceritain apa sih fungsi kotak makanan ini gitu ya. Mmm, nah kita cerita si anak ini dulu, ya kan. Kan Bunda Maria bilang, "Oke, saya akan bantu kamu, tapi kamu doakanlah Salam Maria," gitu kan. Nah, Tiara nggak tahu tuh Bunda Maria ngapain. Nah, cuman karena Tiara lagi handle ini anak, ya kan, Tiara jadi kayak ngelihat-ngelihat dikit gitu dapat vision. Nah, pada saat konsultasi gitu kan, si Cici ini ngomong gini, "Anak saya itu ya dari kecil memang sudah bisa lihat, jadi supaya dia nggak terlalu gimana keganggu, dia tuh ada stempel atau segel Kuan Im di punggungnya." Gitu kan, untuk menjaga dia dari roh-roh jahat itu. Terus Tiara liatin dari atas sampai bawah gue liatin punggungnya, mana sih stempelnya? Ya kan gue nggak tahu gede, apa kecil, apa di ujung bahu, apa di mana. Terus gue ngomong, "Ci, mana stempelnya? Kok Tiara lihat nggak ada?" Gitu. Udah kan, udah tuh gue nggak tahu apa-apa. Nah, kayak 2 hari dari gua, ngobrol sama Cici ini, tiba-tiba gue kelihatan di asal, malam-malam, jebret. Jadi di anak itu yang lagi di luar negeri, tiba-tiba ada stempel gede banget, jebret gitu, nempel di punggungnya. Terus gua nanya itu kan malam-malam gua lihat, "Ci, kok saya lihat anak Cici itu tiba-tiba ada stempelnya, itu dipasangin lagi ya?" Nah, karena yang masang stempel Kuan Im itu nggak sembarangan orang gitu, jadi harus ada orang yang bisa dan itu pun channel-nya harus ke Kuan Im gitu kan. "Oh iya," katanya, "yang pasang itu dulu sudah meninggal." "Kok Tiara tahu?" "Iya, soalnya semalam saya lihat ada stempel tiba-tiba," gitu kan. Oke, kita misalnya pikir dah kamu boleh bilang, "Tiara halu," gitu kan ya, "Oh, Tiara nih sebetulnya mereka mah demonnya beneran baik, Tiara aja nih bisa mengada-ngada," gitu kan. Nah, ini ada saksi lainnya nih, ya. Jadi si Cici ini ternyata nggak ngomong-ngomong sama Tiara karena Tiara bilang, "Mana Ci? Nggak ada tuh stempelnya," gitu kan. Terus anaknya juga lagi dimakan sama itu demon, dia kontak satu, orang, ya, satu orang lagi yang bisa tapi yang arahnya ke Tao atau Buddha atau Konghucu gitulah, ya, dari TikTok gitu dapatnya. Dia bilang, "Tolonglah anak saya itu dipasangin lagi stempel Kuan Im," tapi dia nggak cerita. Dia nggak cerita sama sama sekali nih anak lagi dimakan demon, lagi diapa-apain sama demonnya gitu loh. Kan. Lah, jadi it ini orang yang dimintai tolong, yang orang bisa juga dipasanglah, jebret. Tahu nggak apa yang terjadi? Tahu nggak apa yang terjadi sama ibu itu yang pasangin stempel? Malamnya dia menjerit, "Wah!" Sampai anaknya tuh tanya, "Mama lagi handle kasus apa?" Jadi dia menjerit kesakitan. Diapain? Dilukain atau digebukin sama demon yang telah bertobat ini, oke? Tiara tahu ampe Tiara merinding. Sampai ketika si Cici ini ya, si ibu ini yang bercerita kepada Tiara, "Iya itu ampe berteriak, kesakitan, saya jadi nggak enak karena saya belum menceritakan sesungguhnya yang terjadi pada anak saya." Dan si ibu itu yang nolongin bikin stempel itu sampai terkapar, nggak bisa bangun berhari-hari. Tiara udah pusing nih ya, gue cendi juga lagi digebukin. Ini ada anak, ini sebelum cerita sebelum dia diselamatin sama Bunda Maria yang ada di pingsan di samping Tiara ya, gitu ya. Dan Tiara waktu itu udah bikin oil Santo Michael dan Tiara pengen kirimin ke dia gitu. Lalu, eee, apa ya, Tiara cuma dikasih tahu, "Udah jangan urusin yang ini, jangan urusin dia lagi," gitu kan ya. Karena apa? Kan ini terlalu luas udah, lu nggak bisa jagain satu persatu gitu. Kenapa itu orang digebukin? Kenapa si orang yang bantu kasih stempel digebukin? Karena tuh setan juga mau masuk, demon-nya mau masuk ke dia gitu loh. Jadi kalau dia tumbang ya, dia tumbang, Tiara udah ngeliat tuh langsung Tiara kelihatan di asal, itu demon-nya juga lagi tungguin. Kalau dia tumbang, masuk, set gitu. Ngerti nggak ya? Gitu loh. Jadi makanya kenapa Tiara bilang gini ya, kemarin Tiara udah sempat bahas, ada penyesatan, ada demon bertobat di dalam nama Tuhan, kalian nggak ngeh gitu kan. Apakah ini hanya masalah akidah, keimanan, atau masalah dogma? Enggak. Ini ada bahaya teman-teman. Kok kalian nggak bisa lihat gitu? Tiara tuh berusaha loh kasih tahu kalian dengan kode-kode, hati-hati kalau ada yang membawa nama Tuhan tuh belum tentu dari Tuhan gitu. Dan ini Tiara katakan bukan untuk menjelekkan ya. Maksudnya ini beneran kejadian di Tiara. Kamu mau percaya atau enggak itu balik kepada kamu. Tetapi yang Tiara tahu, Tiara berpegang pada kitab suci Tiara itu Alkitab.
Kalian juga boleh berpegang pada kitab suci kalian. Tidak pernah ada dikatakan demon bisa bertobat. Iblis adalah bapa dari segala dusta. Apa yang dikatakan dari mulutnya adalah dusta. Dan tidak ada kebenaran Allah di dalamnya. Dan Tuhan Yesus datang ya untuk manusia, bukan untuk demon. Kalau demon ini ketika berhadapan dengan Yesus, dia mencobai Yesus, dia menantang Yesus. Apakah menurutmu terhadapmu dia bisa baik? Walaupun katanya dia sudah bertobat di jalan Tuhan. Apakah kamu lebih besar daripada Yesus ini? Apakah kamu lebih pintar daripada Yesus? Jikalau Yesus ini yang menjadi panutanmu juga dicobai olehnya. Mengapa kamu tidak giving a second thing about what you believe? You can believe everything. But please, before that, use your mind. Use the word of God. Ketika saya bilang word of God, apakah kalian merasa itu bohongan, mainan? Di dalam kata-kata di dalam kitab suci, di dalam firman Tuhan, itu adalah senjata Allah. Makanya, saya dan Tiara tahu kalian itu gak suka baca kitab suci. Kalian tidak dekat dengan Tuhan kalian. Kalian ingin cari jalan pintas. Kalian ingin dekat dengan Tuhan tapi lewat demon. Teman-teman yang baik, kalau mau dekat sama Tuhan, kenapa harus lewat demon? Yes, they are appealing, but should you give your freedom and your soul to this very demon? Apa yang Tiara katakan, anak ini sungguh berani, saya puji di sini. Apa yang Tiara katakan bukanlah sebuah kebohongan. Untuk apa dia muncul di depan orang-orang ini yang begini banyak, yang kemungkinan besar akan ngebully anak ini? Kalau bukan Tuhan yang mengutus saya untuk berkata-kata seperti ini. Saya tidak punya fisik, teman-teman, karena saya adalah malaikat. Tetapi kalau bisa saya punya fisik, saya berkenan sekali ingin menampol kalian semua dengan gamparan sayang. Karena Tuhan pun akan mendisiplinkan anak-anak yang dikasihinya. Apakah kamu kira Tiara yang berdiri di depan kamu sekarang ini yang sedang menyampaikan pesan saya adalah orang yang enak-enak saja dengan kemampuan yang dia miliki? Apakah dia tidak memprosesnya? Setiap orang yang punya kemampuan seperti Tiara harus bertanggung jawab. Jangan sembarangan ngomong. Taruhannya nyawa, teman-teman. Kamu boleh gak percaya sama Tiara, tetapi itu ada ibu yang sedang menangis, menjerit-jerit karena anaknya dimakan demon. Kalian tidak mengerti dunia roh kan? Tidak mengerti. Makanya jangan sembarang percaya sama orang. Kamu tahu gak dia apa? Kamu tahu gak dari mana roh itu ngomong lewat dia? Roh itu asalnya dari mana? Mengapa kamu memberi kepercayaan kepada tiap orang yang datang dan membawa nama Tuhan, tidak menguji roh itu? Setan itu tugasnya menyesatkan. Bagus kalian percaya, bagus. Sehingga saya bisa tahu siapa yang benar-benar beriman dan tidak. Saya ngomong seperti ini, kalian boleh marah pada saya, tetapi jangan marah pada Tiara. Saya ngomong seperti ini, saya hanya menyampaikan apa yang Yesus katakan dulu. Apa yang nabi-nabimu katakan terlebih dahulu. Beranikah kamu marah pada nabi-nabimu dan Yesus? Kitab suci semua lagi ditunggang balikan oleh para penyesat. Kamu bukannya berpegang pada apa yang menjadi kebenaran. Kamu ikut arus. Mungkin di antara kalian belum ada yang ngerasain sama seperti Cici itu. Yang anaknya dimakan demon. Kemampuannya diambil. Tahukah kalian bahwa demon itu tidak lebih tinggi daripada manusia yang dikasihi Allah? Banyak orang-orang followernya yang sudah kena manipulasinya. Sebetulnya kemampuannya jauh lebih tinggi daripada mereka. Orang-orang pilihan Allah. Kesayangan Tuhan. Tetapi kamu percaya pada demon ini.
dan memberikan hakmu di surga kepada demon ini. Congratulations, kamu telah memilih hal yang paling buruk yang kamu bisa lakukan di dunia ini. Ya, gini teman-teman, demon ini tidak bisa hidup untuk dirinya sendiri. Maksudnya gini, demon yang katanya udah bertobat ini, apapun sebutannya ya, sebetulnya adalah parasit. Perkenalkan, saya dari timnya Michael, Archangel Michael. Ini adalah pandemi kedua yang disebut pandemi kebodohan, pandemi penyesatan, demon bertobat. Pandemi yang lalu adalah tentang penyakit yang menaik fisik, yaitu corona. Tapi sekarang ada pandemi kebodohan. Demon ini seperti parasit. Jadi, demon ini pada saat kalian menonton dan tidak menjaga kesadaran kalian, kalian menyukainya, kagum, oh my god, demon setelah bertobat, dia akan masuk ke dalam kesadaranmu. Dan ketika dia masuk ke dalam kesadaranmu, dia akan membungkus dirinya sedemikian rupa di dalam subconsciousmu. Kalau kita memakai bahasa pemrograman atau bahasa komputer, kalau kamu kena virus, di situ biasa akan ada subfolder. Subfolder ini akan berisi virus atau demonnya. Yang mana, ya, saya sangat salut pada Tiara. Karena apa? Demon ini ketika sudah masuk ke dalam kesadaran orang, dia akan mengontrol emosi orang tersebut in some way. Maka ketika kamu dengerin konten ini dan kamu marah, coba cek dirimu. Apakah marah ini benar-benar berasal dari dirimu atau demonnya? Karena demonnya ini akan memakai dirimu sebagai alat untuk gebukin orang lain yang tidak setuju padanya. Itu satu. Dan kedua, ada kemungkinan kedua, kenapa kalau kalian nonton ini, kalian mungkin akan marah. Kedua, mungkin karena kalian tidak senang, karena Tiara membuka mata kalian terhadap fakta yang kalian belum ketahui. Begitu ya. Saya datang di sini karena saya membela anak ini. Teman-teman, demon tidak perlu dibela. Demikian juga dengan Allah. Kenapa saya membela anak ini? Karena anak ini benar. Tetapi kalau teman-teman tidak setuju, pada saya dan Tiara tidak apa-apa. Tapi kalau boleh saya katakan dan saya undang, apakah Anda masih menyayangi jiwa Anda? Ya, kalau kita bahas ini mungkin kita tidak akan habis-habis. Karena begitu banyak kebodohan yang kalian tanamkan dalam diri kalian sendiri. Teman-teman dari Cewek Indigo maupun fansnya Anu dan Demon Anu, Tiara sama sekali gak ingin menjelekkan atau memulai keributan. Yang mana memang Tiara udah digebukin duluan sih. So, sebetulnya Tiara mau ngomong, jangan kalian pikir dengan Tiara membuat video ini, itu artinya Tiara vs Anu atau Anu vs Tiara. Bukan. Tetapi Tiara hanya menyampaikan apa yang menjadi kejujuran Tiara, menjadi pengalaman pribadi Tiara, dan juga ini bukan Tuhan vs Demon, tapi ini soal kebenaran sejati yang berasal dari Tuhan sendiri. Tiara percaya jikalau kalian yang mendengarkan ini sungguh memiliki Tuhan di dalam diri kalian, kalian pasti bisa mengerti pesan Tiara. Demon yang bisa bertobat di jalan Tuhan, yang diceritakan dengan sedemikian rupa bahwa ada harapan bagi sosok terburuk sekalipun untuk diterima kembali oleh Tuhan, memang kelihatannya begitu menggoda. Tetapi kenyataannya banyak hal yang disembunyikan. Jikalau benar demon ini telah bertobat dan berada di jalan Tuhan, kenapa demon ini perlu gebukin Tiara ya? Jikalau demon sudah bertobat, kenapa dia makan anak orang ya?
Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan dasar yang bisa kamu tanyakan kepada dirimu sendiri. Teman-teman, jikalau kamu ternyata adalah salah satu yang terkena manipulasi dari demon yang telah bertobat ini, mungkin ada baiknya kamu shadow work atau melihat atau meninjau kembali apa yang selama ini kamu tonton atau kamu sukai. Karena di 2024 tantangannya akan lebih besar. Jikalau kamu membawa demon, bagaimana kamu bisa berkembang? Demon ini akan menarikmu dan dia makan energi orang, ya. Konsistensi kamu diambil jikalau kamu anak pilihan Tuhan, punya terang, punya kemampuan indigo sama-sama seperti anak Cici itu yang dimakan oleh demonnya. Itu kemampuannya diserap. Ya, jadi demon ini tidak jago sebetulnya, dia demon tapi dia perlu baterai. Ya, baterainya kita. Ah, orang-orang yang hidup yang sebetulnya punya bakat. Itulah kenapa makanya sangat disayangkan banyak dari kalian yang sebetulnya punya bakat yang lebih besar malah disedotin oleh demon ini. Nah, demon ini ya ngambil bakat kalian dan dikasih ke orang-orang pemujanya tersebut. Makanya itu kenapa ada mereka bisa berubah jadi Bunda Maria, jadi Santo Michael di depan Tiara. Tapi hanya satu yang mereka tidak bisa duplikasi, yaitu kasih. Bunda Marianya boleh mirip, Santo Michaelnya boleh mirip, tetapi tidak ada kasih di dalam. Karena kasih itu lemah lembut. Kasih itu respectful. Kasih itu mendamaikan. Teman-teman, kasih Tuhan bukanlah gebuk-gebukan di media sosial. Kasih Tuhan juga bukan mempertontonkan atau mempertunjukkan bahwa saya hebat, bahwa ini demon saya gebukin, saya taklukkan. Demon tidak bisa mempertobatkan demon. Karena kerajaan iblis tidak boleh terpecah. Apakah menurut saudara-saudara sekalian, demon bisa mempertobatkan demon? Apakah jalan Tuhan perlu dipertontonkan di media sosial? Jalan Tuhan bukan jalan setan. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nah, jalan Tuhan bukan jalanku. Apalagi jalan demon. Jadi jikalau ada performer, kita sebut performer, menampilkan itu semua, bedakanlah mana yang adalah tontonan, mana yang adalah tuntunan. Gitu ya teman-teman. Saya izin diri, saya Spirit Guide Tiara. Salah satu. Kita sudah kedatangan satu pribadi yang spesial yang mendorong Tiara untuk speak up. Secara konsisten, dia mendorong Tiara. Dan dia ingin memberi pesan kepada kalian dan juga kepada Anu, konten kreator Anu. Bunda Maria. Bunda Maria, Tiara dulu pernah bilang sama Bunda, Bunda, kalau saya yang berbicara ini di depan media sosial, nanti orang-orang kira saya mau jelekin mereka. Kenapa Bunda nggak langsung ngomong aja sama mereka? Dan jawaban Bunda adalah, karena lewat kamu, aku ingin menjangkau lebih banyak anak-anakku. Bunda Maria
bilang bahwa member-member ada member di dalam kelompok Anu tersebut yang Bunda sayang dan Bunda sulit sekali kontak padanya karena dia lebih mau dengerin demonnya daripada Bunda Maria. Makanya Bunda Maria mengutus Tiara agar kelompok Anu bisa melihat bahwa ada harapan dan kasih. Jangan lagi berpegang pada demonnya. Buat teman-temannya Tiara, anak-anakku yang kukasihi, apa yang malaikat jatuh atau demon tawarkan tidak akan sebanding dengan apa yang Allah kita dan putraku tawarkan. Aku di sini berbicara lewat Tiara karena aku mengasihi kalian. Demonmu boleh gagah berani, tetapi aku tidak peduli betapa gagah beraninya dia yang dipertunjukkan di media sosial. Yang penting bagiku adalah kalian bisa selamat dan menyambut kasih Allah yang sejati di dalam diri kalian. Anak-anakku, kerajaan Allah sudah dekat dan semakin dekat. Wajar jika iblis ingin menjauhkan kalian dari putraku. Lewat Tiara anakku yang manis ini, aku berharap kalian untuk sadar. Aku tidak ada kata-kata lain selain aku mengasihimu. Datanglah kepadaku dan putraku, bukan kepada demon. Semoga berkat dan damai sejahtera Allah yang sejati berada di dalam hati kalian dan memenuhi diri kalian dan keluarga kalian dimanapun kalian berada. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe channelnya Tiara ya. Makasih.